Selanjutnya, mari kita lihat beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga akademik, dan lain-lain dalam membantu meringankan perubahan iklim. Yang pertama tentu saja untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca mereka atau menghitung jejak karbon mereka. Ada CDP, Carbon Disclosure Protocol, adalah organisasi non-pemerintah yang melalui lebih dari 2.400 perusahaan sudah melakukan hal ini. Mereka sudah melaporkan jejak karbon mereka dan apa yang mereka lakukan untuk menguranginya. Dan perusahaan-perusahaan ini mencakup banyak sekali ya, dari seluruh dunia. Mereka termasuk misalnya ada DHL, Microsoft, Apple, Bank of China, dan banyak yang lainnya. Hal yang kedua yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka, reduce the greenhouse gas emission. Ada banyak cara untuk melakukannya, tetapi pada dasarnya berinvestasi dalam solusi emisi ke karbon yang rendah, energi terbarukan gitu ya. Terus ada penggunaan peralatan yang lebih efisien, kemudian mendukung transportasi umum atau penggunaan transportasi umum dan sebagainya. Dan kemudian untuk emisi yang tidak bisa dihindari sekarang, diperlukan penggantian kerugian atau kompensasi dari emisi melalui mekanisme kompensasi atau offsetting ya. Yaitu sebuah proses di mana Anda perlu berinvestasi dalam proyek yang mengurangi emisi. Ini mirip dengan apa yang kita lakukan dengan limbah kita. Misalnya bisa berupa limbah padat atau dengan air limbah ya. Kita bisa mencoba mengurangi sebanyak mungkin limbah yang kita hasilkan dengan tidak membeli terlalu banyak, kemudian kita daur ulang kemasannya atau kita gunakan kembali dan sebagainya. Tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kita akan membuangnya gitu ya. Apa yang kita kerjakan? Biasanya kita mungkin memasukkan limbah itu ke dalam tas gitu ya, dan kita serahkan kepada otoritas kota, TPS misalnya ya, kemudian agar bisa ditangani dengan baik dan Anda membayar untuk layanan ini, untuk yang terkait dengan pembuangan sampah. Pengimbangan atau kompensasi ini sebenarnya setara dengan itu kalau kita berbicara tentang offsetting and compensation of emission. Anda tidak dapat mengumpulkan semua emisi gas rumah kaca Anda gitu ya di dalam tas, dimasukkan kemudian kita kasih ke orang gitu ya untuk merawatnya. Tapi kita bisa berinvestasi dalam proyek yang mengurangi emisi di tempat lain sebagai cara untuk mengimbangi emisi yang sebelumnya tidak bisa kita hilangkan. Kemudian selain itu organisasi juga bisa mendukung pemerintah nasional maupun regional ataupun daerah gitu ya dalam melaksanakan kebijakan dan tindakan untuk mengurangi gas rumah kaca. Dalam satu contoh yang bagus ini di tingkat internasional, kita punya perjanjian Paris atau kesepakatan Paris. Sebelum kesepakatan itu disepakati, ratusan perusahaan dan organisasi yang berbeda sudah menyatakan dukungan untuk perjanjian tersebut. Mereka menuntut ada kesepakatan, mereka menuntut ada tujuan 2 derajat gitu ya untuk itu. Dan dengan cara ini pemerintah merasakan banyak hal yang lebih mudah gitu ya, lebih nyaman, lebih percaya diri untuk bisa mencapai yang mereka sepakati. Hal yang sama bisa dilakukan secara nasional, regional, dan juga di tingkat lokal. Hal lain yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah menetapkan harga karbon internal. Ini adalah di mana ada harga gitu ya yang ditetapkan untuk setiap ton karbon yang kita emisikan. Jadi area tersebut di organisasi yang Anda, jadi suatu unit atau suatu bagian di organisasi Anda yang mengeluarkan lebih banyak ya harus bayar lebih banyak gitu ya. Jadi ada insentif untuk mencari pilihan mengurangi dan atau menghindari emisi. Salah satu perusahaan yang menerapkannya adalah Microsoft ya, yang menerapkan harga karbon internal di perusahaan mereka untuk menurunkan emisinya. Dan akhirnya satu hal lain yang bisa dilakukan oleh organisasi dari semua jenis divestasi dari bahan bakar fosil adalah dengan menaruh uang dalam investasi yang sesuai dengan tujuan perjanjian Paris.
Misalnya bukan berinvestasi di industri bahan bakar fosil. Mari kita lihat gitu ya, berapa tindakan yang bisa kita lakukan sebagai individu. Jadi bukan sebagai organisasi, bukan sebagai institusi, atau apalagi kalau bukan di tingkat pemerintah ya, tapi sebagai individu untuk kita bisa membantu memitigasi perubahan iklim. Kita juga harus mulai kan ya dengan mengukur emisi gas rumah kaca kita, memperkirakan jejak iklim kita, dan kita bisa melakukan sendiri atau kita bisa melakukannya untuk keluarga kita, at least skala rumah tangga. Jika Anda melihat rumah Anda, ada banyak peluang untuk emisi yang dikurangi. Emisi yang bisa kita kurangi di rumah mungkin kecil ya jumlahnya, tapi jika Anda menambahkan pengurangan emisi dari ribuan juta individu di seluruh dunia, ini akan menjadi signifikan. Dan ini termasuk pencahayaan yang efisien gitu ya, ketika kita mengubah lampu kita ke LED misalnya, termasuk penggunaan peralatan yang lebih efisien energi, kemudian di mana kita mencari peralatan yang mengkonsumsi energi sedikit mungkin ya kan. Di mobil juga kita bisa cari pertimbangan gitu ya, yang paling efisien penggunaan bahan bakar apa, atau mungkin kita berpikir untuk beralih ke kendaraan listrik. Secara umum sih kita bisa mencari ya opsi dalam pengurangan emisi konsumsi kita sendiri, dan membeli dari sumber yang berkelanjutan, sumber yang menerapkan proses produksi yang berkelanjutan juga bisa menjadi opsi. Yang memiliki beberapa jenis sertifikasi, misalnya kita beli ke perusahaan yang bersertifikasi ramah lingkungan gitu ya, untuk proses maupun produksi mereka. Itu juga salah satu solusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan langkah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah Anda dapat juga melakukan kompensasi ya terhadap emisi Anda. Setelah mencoba mengurangi emisi dari diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita dapat melihat kompensasi emisi yang tidak dapat kita hindari. Melalui pengimbangan, offsetting atau compensate gitu ya, kita dapat mendukung proyek dari berbagai wilayah di dunia dengan jenis yang berbeda, ukuran yang berbeda, serta sertifikasi yang berbeda gitu ya. Kita bisa melakukan offsetting. Anda bisa mendukung tidak hanya pengurangan emisi, tapi juga proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan yang lebih berkelanjutan. UN atau United Nations sendiri punya platform terkait ini, yaitu United Nations Carbon Offset Platform. Kalian bisa searching gitu ya. Mereka punya kalkulator juga di situ, dan kalian bisa searching proyek-proyek carbon offsetting yang bisa kalian ikuti gitu ya, untuk mengkompensasi emisi kalian. Nah, sebagai individu, hal lain yang bisa kita lakukan adalah mendukung para pemimpin ya, yang sadar tentang betapa pentingnya masalah iklim. Kita juga bisa memberi dukungan pada peraturan atau tindakan yang ingin dipromosikan oleh pemerintah. Tapi kita mungkin perlu mengubah cara kita ya untuk melakukan sesuatu agar dapat memitigasi perubahan iklim. Dan akhirnya si utama dan mendukung tindakan dari perusahaan, Anda dapat melihat contohnya di situs web UN Global Compact, di mana Anda bisa melihat perusahaan yang sudah berkomitmen untuk menangani dan untuk meringankan perubahan iklim apa saja. Ini bisa memberi Anda beberapa panduan sih untuk mendukung perusahaan yang mana gitu ya, yang lebih berkomitmen, kemudian mencari produk atau layanan yang lebih sustainability-nya ada gitu ya, dan yang lebih mendukung perjanjian Paris. Well, kita akan bahas lebih spesifik lagi gitu ya di sektor cities and climate change, dan juga di yang terkait dengan agriculture di sesi pembahasan pertemuan setelah UTS. Terima kasih. Jaga kesehatan ya.